Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anakku sekalian, kelas 10 yang Bapak banggakan, bagaimana kabarnya pada hari ini? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, selalu diberikan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan belajar materi pendidikan agama Islam, yaitu berpakaian sesuai syariat Islam, berbusana muslim dan muslimah, cermin kepribadian dan keindahan. Namun alangkah lebih baiknya sebelum kita mempelajari materi ini, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa bersama sebelum memulai pelajaran. Mudah-mudahan dipermudahkan dalam belajar. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada bab berpakaian sesuai dengan syariat Islam dapat kita pahami di sikap yang nantinya setelah kita selesai melakukan pembelajaran ini, kita dapat membiasakan berpakaian sesuai syariat Islam, dapat menyesuaikan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Untuk pengetahuannya, diharapkan kita semua anak-anak peserta didik dapat memilih pakaian mana yang sesuai dengan syariat Islam, dapat menyeleksi pakaian mana yang sesuai dengan syariat Islam. Untuk keterampilan, diharapkan pada anak-anak semua dapat menyajikan pakaian yang sesuai dengan syariat Islam, dapat mengintegrasikan jenis pakaian sesuai dengan syariat Islam. Itu tujuan pembelajaran pada materi berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Baiklah, kita lanjutkan. Di sini peta konsep yang akan kita pelajari. Baiklah, sebelumnya Bapak akan bertanya kepada anak semua, apa itu aurat? Adakah yang sudah tahu aurat itu? Baiklah, akan Bapak jelaskan. Aurat menurut bahasa berarti malu, aib, dan buruk. Kata aurat berasal dari kata awira yang artinya hilang perasaan. Jadi anak-anak semua, apabila aurat kita tidak ditutup, itu sama saja kita mengumbar aib kita sendiri. Selanjutnya, pengertian aurat menurut istilah. Apa itu aurat menurut istilah? Dalam hukum Islam, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, aurat itu batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi. Batasan aurat. Batasan untuk aurat laki-laki. Aurat laki-laki yang wajib ditutupi adalah mulai dari pusar sampai dengan lutut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aurat laki-laki itu antara pusar dan lututnya. Hadis riwayat Daruqutni dan Baihaqi. Sedangkan untuk batasan aurat perempuan, yaitu seluruh bagian tubuh kecuali bagian wajah dan telapak tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Aisyah radhiyallahu an,
bahwasanya Asma binti Abu Bakar masuk menjumpai Rasulullah dengan pakaian yang tipis. Lantas Rasulullah berpaling darinya dan berkata, "Hai Asma, sesungguhnya jika seorang wanita sudah mencapai usia haid atau akil balik, maka tak ada yang layak terlihat kecuali ini." Rasulullah sambil menunjuk wajah dan telapak tangan. Hadis riwayat Daud dan Baihaqi. Jadi itu batasan-batasan untuk aurat laki-laki dan perempuan. Mungkin bisa dipahami untuk anak-anak semua. Baiklah, kita lanjutkan. Dalil-dalil tentang perintah menutup aurat. Dalil dalam Al-Quran dan dalam hadisnya. Baiklah, dalil dalam Al-Quran perintah menutup aurat. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurar rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu dalil perintah menutup aurat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Selanjutnya dalam Quran surat An-Nur ayat 31. Nah, dapat kita baca bersama-sama. Di situ dalil tentang perintah menutup aurat. Selanjutnya dalam hadis perintah menutup aurat. An Ummi Athiyyah qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrijahunna fil fitri wal adhal awatiq wal khuyyab wa dawatil hudur fa ammal khuyyadu fayatazilna as-salata wa yashhadna khaira wa da'watal muslimina. Qultu ya Rasulullah ihdana la yakunu laha jilbabun qala litulbisha uhtuha min jilbabiha. Dari Ummu Athiyyah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk keluar pada hari fitri dan adha, baik gadis yang menginjak akil balik, wanita-wanita yang sedang haid maupun wanita-wanita pingitan. Wanita yang sedang haid tetap meninggalkan sholat, namun mereka dapat menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin. Aku bertanya, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah seorang di antara kami ada yang tidak memiliki jilbab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hendaklah saudarinya meminjamkan jilbab kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya makna busana muslim dan muslimah. Makna jilbab dan busana muslimah. Secara etimologi, jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar dan menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Dalam bahasa Arab, jilbab dikenal dengan istilah himar, dan dalam bahasa Inggris, jilbab dikenal dengan istilah veil. Selain kata jilbab untuk menutup bagian dada hingga kepala, wanita untuk menutup aurat perempuan dikenal pula dengan istilah kerudung, jilbab, dan lain sebagainya. Sedangkan pakaian adalah barang yang dipakai, baju, celana, dan sebagainya. Dalam bahasa Indonesia, pakaian juga disebut busana. Jadi, baiklah, untuk adab berpakaian bagi perempuan. Nah, yang pertama adalah menutup aurat. Yang selanjutnya, tidak berfungsi sebagai perhiasan. Jadi, pakaian atau busana yang digunakan itu hanya berfungsi untuk menutup aurat, bukan sebagai perhiasan. Untuk yang selanjutnya, pakaiannya lebar dan longgar, tidak boleh sempit ataupun ketat.
Yang selanjutnya, tidak diberi pewangi atau parfum. Dan terakhir, kainnya tidak boleh tipis sehingga bentuk tubuhnya terlihat. Itu ada berpakaian untuk perempuan. Selanjutnya ada berpakaian bagi laki-laki. Nah, yang pertama masih sama, aurat harus tertutup. Masih ingat untuk aurat laki-laki batasannya sampai mana? Nah, yang selanjutnya tidak memakai emas. Jadi untuk laki-laki itu dilarang memakai emas baik kawin sutra. Selanjutnya, perilaku mulia yang harus dilakukan sebagai pengamalan berbusana sesuai syariat Islam. Apa saja? Yang pertama, sopan santun dan ramah tamah. Selanjutnya, jujur dan amanah. Selanjutnya, gemar beribadah, gemar tolong menolong, menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Hikmahnya, kita berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Apa saja hikmahnya? Ketika kita sudah berpakaian sesuai syariat Islam, yang pertama, terjaga kehormatannya. Yang kedua, terjaga dari perilaku menyimpang. Selanjutnya, terhindar dari penyakit tertentu. Dan yang terakhir, terhindar dari azab Allah. Itu hikmah berpakaian sesuai syariat Islam. Anak-anak, untuk yang selanjutnya silahkan amati gambar di bawah ini. Nanti setelah anak-anak amati, bagaimana pendapat kalian terkait gambar tersebut setiap kategori. Nah, contohnya dari gambar 1 sampai 6. Gambar 1 itu seperti apa? Sudah menutup auratkah? Udah sesuai syariatkah? Atau seperti apa? Nanti silahkan anak-anak deskripsikan setiap kategori 1 sampai kategori 6 ini. Nanti setelah selesai silahkan dikumpul. Mari kita renungkan bersama. Sudah sampai tahap beberapa anak-anak semua dalam menutup aurat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang sekarang masih di posisi 6, mudah-mudahan setelah mempelajari materi ini nanti bisa naik tingkat ke 7 ataupun 8. Yang sekarang sudah di posisi 8 tetap dipertahankan. Jadi harapan Bapak, setelah kita mempelajari materi berpakaian sesuai dengan syariat Islam, anak-anak semua nantinya akan terbiasa, sudah bisa memilih dan memilah pakaian mana yang harus kita gunakan yang sesuai dengan syariat Islam. Mungkin ada yang ditanyakan untuk anak-anak semua? Apabila tidak, mungkin kita cukup untuk pembelajaran hari ini. Sebelum Bapak tutup, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas menyimak materi dari Bapak. Pak akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.